Indonesia adalah rumah bagi 10% spesies tanaman dunia, 12% mamalia, dan 17% burung. Namun, apa jadinya jika rumah itu dihancurkan? Hai, aku Tri Radia, dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana manusia memperlakukan hutan dan bisa berpengaruh besar bagi hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Aku mengangkat isu Sustainable Development Goals yang ke-15, Life on Land. Ini bukan cuma tentang pohon yang tumbang. Ini tentang ribuan nyawa yang kehilangan tempat tinggal akibat ekspansi lahan sawit ilegal. Kenapa lahan sawit disebut ilegal? Menurut penelitian oleh Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengenai dampak ekspansi perkebunan lahan sawit terhadap deforestasi dan keanekaragaman hayati, konversi hutan menjadi perkebunan merupakan pendorong utama deforestasi di Indonesia. Masalahnya, lahan ilegal seringkali merambah ke kawasan lindung, sehingga tidak ada lagi tempat aman bagi hewan-hewan untuk bertahan hidup. Akibatnya, keanekaragaman hayati turun drastis saat hutan primer berubah menjadi lahan sawit. Hutan yang dulunya luas, kini berubah menjadi pulau-pulau kecil. Ini bukan sekedar rumor belaka atau cerita karangan saja. Hal ini benar-benar terjadi di negara kita Indonesia. Salah satu contoh kasus nyatanya baru saja terjadi pada bulan ini. 2 gajah Sumatera dan 1 harimau Sumatera ditemukan mati di 2 lokasi berbeda pada kawasan hutan tropis Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Kematian 2 satwa itu diduga berkaitan dengan perambahan hutan di kawasan bentang alam sebelah. Tidak hanya itu, kasus lainnya juga terjadi saat bencana besar melanda Sumatera tahun lalu. Di beberapa titik, bencana besar itu diduga akibat dari deforestasi hutan. Per 15 Desember, BNPB mencatat terdapat 1.022 jiwa meninggal, 206 jiwa hilang, dan 7.000 jiwa terluka. Namun, dari angka itu, tidak ada tercatat untuk satwa yang meninggal, hilang, dan terluka. Padahal, itu adalah duka lain yang harus kita ketahui. Kesimpulannya, setiap jengkal lahan ilegal yang dibuka merupakan satu kunci pintu yang hilang bagi para satwa. Jika kita tidak menjaga ekosistem ini, maka keseimbangan alam yang menopang hidup juga akan ikut hancur. Kita perlu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku deforestasi ilegal ini. Menjaga hutan bukan cuma tugas pemerintah, tapi kesadaran kita semua untuk peduli terhadap mereka yang tak berbicara.